Hari ini tanggal 14 Desember 2020, saya Pastor Octaviano Situmbil menghantarkan renungan kepada kita yang diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Demikian bunyinya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Judul renungan kita, penantian antara keterbukaan dan ketertutupan kami. Saudara-saudari, kehadiran Yesus dan Yohanes Pembaptis telah mengundang perhatian kaum Yahudi. Kedua tokoh ini, yaitu Yohanes Pembaptis dan Yesus, telah membawa pembaharuan hidup bagi orang banyak dengan pengajaran dan khotbah. Terlebih dengan penampilan Yesus, selain pengajaran yang memberi kelegaan dan pencerahan, juga dengan tanda mukjizat penyembuhan dan benar-benar kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Hal inilah membuat kehadiran Yesus dinantikan dan dijumpai orang banyak. Lain halnya dengan kaum pemimpin dan tua-tua Yahudi, khususnya para ahli Taurat dan imam kepala. Mereka ini tidak mau tahu dan mau cari-cari kesempatan untuk menjebak dan menolak kehadiran Yesus. Bacaan Injil hari ini, yaitu Senin Advent ketiga, mengisahkan tentang kaum tua-tua Yahudi dan imam-imam kepala yang ingin tahu akan kuasa mengajar dan identitas Yesus yang sebenarnya. Waktu itu Yesus sedang berada di bait Allah dan mengajar. Maka mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal ini? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu?" Mereka mempertanyakan otoritas Yesus untuk mengajar orang banyak. Sekaligus dengan ini mereka mempertanyakan identitasnya. Mereka berpikir bahwa kalangan biasa tidak akan mungkin dapat mengajar demikian. Hanya ahli Taurat dan Farisi. De facto, Yesus berani mengajar di bait Allah, bahkan mengkritik para pemimpin agama lagi. Selain itu, membuat karya pelayanan dengan tanda mukjizat yang mengagumkan. Terhadap pertanyaan tua-tua dan pemimpin Yahudi, Yesus menanggapi dengan pertanyaan juga sekaitan dengan tokoh Yohanes Pembaptis yang sudah menyerukan dan mempersiapkan orang Israel menyambut Sang Mesias. Yesus berkata, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu,
Dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga dengan kuasa mana aku melakukan hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Terhadap pertanyaan ini, kaum tua-tua Yahudi dan imam kepala tidak mau memberi jawaban. Mereka sadar bahwa pertanyaan ini juga ada muatan jebakan dengan konsekuensinya. Kalau mereka menolak berarti tidak menerima dan mengakui bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah nabi. Sementara orang banyak mengakuinya adalah nabi utusan Tuhan. Bila mereka menerima berarti juga harus menerima dan mengakui Yesus sebagai Mesias. Yohanes Pembaptis sendiri telah memberi kesaksian langsung tentang kedatangan kehadiran Mesias dalam diri Yesus. Dilema ini yang membuat kaum tua-tua dan imam kepala tidak memberi jawaban pasti terhadap pertanyaan Yesus. Mereka pun bersepakat berkata, kami tidak tahu. Mereka sungguh tidak mau mengakui apa yang mereka dengar dan apa kesaksian orang banyak. Yesus sudah tersiar bahwa dia banyak membuat mukjizat dan menyembuhkan dan juga pewartaan datangnya kerajaan Allah. Semua ini sudah dapat menjadi dasar mereka untuk mengakui kuasa Yesus itu. Dalam hal inilah mereka tertutup dan sengaja menutup hati, pikiran dan perasaan. Maka mereka pun mengatakan tidak tahu. Dengan ini juga mereka tidak merasa dan tidak ada rasa terpesona dengan apa yang sudah dikatakan oleh Yohanes, yaitu di belakang saya dia akan datang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Terhadap apa yang dikatakan Yesus bahwa dia dengan Allah Bapa adalah satu, anak di dalam Bapa dan Bapa di dalam anak. Selain itu mereka tidak merasa terpesona dengan segala apa yang sudah diperbuat oleh Yesus dan bagaimana orang banyak mengalami kebaikan, kasih karunia dari Yesus itu, sehingga mereka ingin dan berusaha datang menjumpai setiap ada kesempatan. Amat disayangkan kesempatan ini berlalu begitu saja dari hadapan mereka. Kesempatan rahmat tidak menjadi satu pengalaman hidup dalam diri kaum pemimpin itu. Bila kita menyimak pemberitaan Injil dan dengan hati jernih menyimak karya pelayanan Yesus itu, kita dengan yakin bahwa Yesus mengajar dan melayani atas kuasa atau otoritas Allah. Kuasa Yesus adalah kuasa ilahi dan surgawi yang bersumber dari atas. Sementara para imam kepala dan kaum tua-tua Yahudi tidak sampai kepada pengakuan ini. Hati mereka memang tertutup. Mata mereka buta dan tertutup untuk melihat pekerjaan yang telah dilakukan oleh Yesus. Telinga mereka tuli dan tidak mau mendengarkan pewartaan dari Yesus. Berdialog dengan Yesus tentu mengandaikan keterbukaan dan kesediaan untuk saling menerima dari hati ke hati. Hal inilah yang tidak ditemukan dalam diri para pemimpin dan kaum tua-tua Yahudi itu. Saudara-saudari, kenyataan seperti ini masih sering terjadi dalam hidup dan pergaulan sehari-hari. Kadang tidak mau mengakui yang benar dan dengan gampang mau melepaskan diri dengan kata tidak tahu, mana aku tahu, emangnya gue pikirin. Tidak tahu hanya untuk mencuci tangan dari suatu tanggung jawab, atau tidak mau berurusan dengan sesuatu yang sangat perlu untuk kebaikan atau yang menyangkut kepentingan. Beriman itu berarti semakin sedia dan berani melakukan yang benar dan sebenarnya. Bila perlu siap repot demi kebaikan bersama.
Masa Advent ini adalah saat yang tepat untuk membukakan hati, meluruskan cara pikir, cara merasa, dan cara memandang. Mari semakin membuka diri dan hati kepada sesama dan pewartaan sabda Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yakinlah yang kita sambut itu dan kedatangannya kita persiapkan dengan seluruh usaha dan pembaharuan diri adalah Sang Juru Selamat. Mari kita maknai masa Advent ini dengan semangat pertobatan, yaitu membuka hati dan akal budi agar kebenaran dari Tuhan memenuhi diri kita dan menjadi pedoman hidup kita. Dengan demikian, Natal yang akan datang menjadi peristiwa iman yang memberi kebahagiaan dan sukacita. Pace bene, salam sejahtera.